Negara peringkat 117 FIFA tertarik jajal timnas Indonesia untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Gelombang naturalisasi mengangkat derajat Indonesia, memicu kekaguman dan kebencian negara tetangga. Ayo Garuda, kamu bisa. Fans timnas di belakangmu. Ramaikan GBK dukung perjuangan sepanjang laga. Jelang duel Indonesia versus Vietnam. Nguyen Van Toan mengakui bahwa duel lawan timnas Indonesia yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno bakal sangat sulit bagi Vietnam. Sebab bakal ada teror dari fans skuad Garuda bahkan ketika pemain sedang pemanasan. Bermain di Indonesia akan selalu mendapat tekanan, penontonnya sangat banyak dan datang ke stadion sangat awal. Saat tim melakukan pemanasan, itu sudah memberikan banyak tekanan, ucap Nguyen Van Toan dikutip dari Tet Hao 247. Ini adalah sebuah kerugian bagi Vietnam. Tapi jika Anda menanganinya dengan percaya diri pada beberapa sentuhan bola yang pertama, Anda akan bermain lebih baik untuk selanjutnya, ucap pemain berusia 27 tahun. Vietnam terakhir kali memainkan laga di Stadion Gelora Bung Karno pada semifinal Piala AFF 2022 lalu. Ketika itu Vietnam yang masih dilatih Park Hang-seo mampu mendapatkan hasil imbang 0-0. FIFA Matchday. Timnas Indonesia direncanakan beruji coba dengan Timnas India. Hal itu diungkap oleh Duta Besar India untuk Indonesia, Sander Chakravorty. Laga uji coba itu rencananya digelar dalam rangka merayakan 75 tahun hubungan diplomatik antara India dengan Indonesia. Chakravorty mengatakan pihaknya sedang menjembatani negosiasi antara Federasi Sepak Bola India AIFF dengan PSSI. Ide itu muncul dari diskusi antara Chakravorty dengan PSSI. Ternyata permintaan formal untuk mengagendakan laga uji coba itu sudah diserahkan kepada AIFF. Saya sedang berdiskusi dengan PSSI dan AIFF untuk membawa tim nasional India ke sini, ungkap Chakravorty dikutip dari Times of India. India dan Indonesia sedang bekerja sama dalam bidang olahraga yang sama-sama digemari di kedua negara. Kami mungkin sama-sama tidak bagus dalam ranking FIFA, tetapi gairahnya terlihat di sana dan itu menyatukan orang-orang, sambung pria asal India itu. Ini akan jadi kado yang indah bagi masyarakat India dan Indonesia ketika kita merayakan 75 tahun jalinan hubungan diplomatik, tandasnya. Gelombang naturalisasi pemain keturunan untuk timnas Indonesia telah mengundang perhatian dari negara-negara di kawasan ASEAN. Dengan beberapa di antaranya merasa terusik dengan lonjakan prestasi timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Pertama, Singapura. Sangat mewaspadai peningkatan prestasi timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Sejauh ini dalam pertemuannya dengan Indonesia hanya menang 6 kali dari 23 pertemuan mereka. Singapura yang memiliki 4 gelar juara Piala AFF terusik dengan prestasi timnas Indonesia saat ini. Kedua, Filipina. Melalui pelatihnya mengakui timnas Indonesia sebagai salah satu tim terkuat di Asia Tenggara. Pelatih Michael Weiss bahkan mengatakan kehebatan timnas Indonesia sebelum pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemudian Malaysia yang juga iri dengan prestasi timnas Indonesia di bawah Shin Tae-yong. Salah satu pengamat sepak bola Malaysia memuji penampilan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dan meminta Harimau Malaya meniru permainan mereka. Vietnam juga merasa tak nyaman dengan prestasi timnas Indonesia. Mereka menyoroti langkah cepat PSSI dalam melakukan naturalisasi pemain yang memberikan dampak instan dalam permainan timnas Indonesia. Terakhir, Thailand yang cukup frontal menyampaikan kritik terhadap timnas Indonesia. Mereka bahkan meminta timnas Indonesia keluar dari Federasi Sepak Bola ASEAN AFF karena kekhawatiran atas banyaknya pemain naturalisasi, terutama yang berasal dari Eropa. Prestasi timnas Indonesia di bawah Shin Tae-yong memang menjadi sorotan dan pemicu perdebatan di kawasan ASEAN, menunjukkan betapa signifikan peran mereka dalam dunia sepak bola regional.